Hai everyone, kembali bersama aku Miss di channel YouTube aku yang keempat. Nah, khusus edisi kali ini video keempat sangat-sangat spesial karena kenapa Miss akan buka sesi Q&A seputar tentang bagaimana sih menjadi guru muda. Kemarin Missy sempat ngepost di Instastory dan ternyata banyak dari kalian yang merespon, baik itu murid-murid, teman-teman maupun parent-parent, ternyata juga banyak yang merespon. Nah, nggak pakai berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari Tasya 30.wijaya. Ini muridnya Missy kelas 8. Nah, Tasya ini menanyakan 3 pertanyaan secara berurutan dan berlangsungan, ya kan? Nah, pertanyaan pertama dari Tasya 30.wijaya. Miss mulai suka olahraga dari kapan? Pertanyaan yang kedua, kuliah jurusan apa? Pertanyaan yang ketiga adalah gimana rasanya jadi coach para anak-anak basket kelas 8? Nah, Missy akan berusaha merangkum dan menjawabnya secara bersamaan dan berurutan. Pertama, kuliah jurusan apa? Oke, Miss ini backgroundnya sebenarnya bukan kuliah jurusan olahraga, tapi Missy kuliah di Ubaya, ambil jurusan manajemen marketing, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Masa studi 3,5 tahun dan IPK, nggak bisa disebut, nanti Missy dipikirnya sombong. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut dari Tasya. Missy mulai suka olahraga dari kapan sih? Nah, pertanyaan ini agak bias, tapi Missy akan berusaha menceritakan asal muasal kenapa sih Missy tiba-tiba tertarik banget sama olahraga. Nah, pertama adalah Missy datang dari keluarga yang sangat-sangat sporty minded, healthy minded. Papanya Missy dulu atlet, sehingga berharap 4 anaknya papanya Missy, yang salah satunya adalah Missy anak kedua, jadi olahragawan atau atlet. Nah, jadi dari semenjak Missy kecil, Missy selalu dilatih untuk lari di depan rumah, naik turun tangga, push up, sit up, dan lain sebagainya. Dan ketika Missy masuk SD pun, Missy pertama nggak langsung jatuh cinta sama basket, enggak. Pertamanya Missy startnya dari atletik, lari jarak pendek. Nah, mulai dari lari jarak pendek, lompat jauh, tolak peluru, dan lari jarak menengah. Missy sering mendapatkan seperti piala-piala juara gitu loh, sehingga bikin Missy ini jadi interest banget sama sport gitu kan. Nah, papanya Missy mulai training hampir setiap hari. Dan ketika masuk SD kelas 6, Missy mulai masuk volleyball. Nah, di volleyball ini pun Missy juga bermain rasanya ya cukup oke gitu aja lah ya. Terus masuk ke SMP mulai nyoba tenis lapangan juga berenang. Dan akhirnya di SMP adalah start muasal Missy main basket. Nah, jadi di SMP ini Missy mulai ikut tim basket dan mulai ikut kompetisi DBL. Nah, puji Tuhan ya, walaupun timnya Missy waktu itu di Petra adalah tim yang baru join DBL, udah bisa masuk Fantastic Four-nya DBL. Dan puji Tuhannya banget, Missy sempat kepilih menjadi DBL All Star. Jadinya waktu ada tanding Australia datang ke Surabaya, Missy sempat berbagian dalam tim All Star DBL. Nah, akhirnya mulai masuk ke SMP A. Nah, mulai ada penawaran beasiswa datangnya dari Soateng, dari berbagai sekolah. Nah, akhirnya pilihannya Missy goes to IPH School. Jadi Missy kebetulan SMA di IPH School dengan beasiswa hampir full, alias HKA nggak bayar gitu kan, alias gratis. Missy merasa Missy mulai jatuh cinta sama basket. Missy mulai merasa Missy ini ya aku latihan keras itu ada hasilnya gitu kan. Pagi sore latihan, sore malam latihan, ada hasilnya. Jadi start at that point Missy mulai seneng pol main basket. Dan kebetulan Tuhan juga baik sama Missy, buka banyak jalan. Missy banyak kepilih seperti kompetisi nasional, bawa nama Jatim, Surabaya. Missy sering diberangkatkan untuk pergi main nasional, jadi bikin Missy sangat-sangat into this kind of sport gitu kan. Nah, akhirnya sampai Missy kuliah. Klimaksnya adalah ketika Missy kuliah, Missy dapat beasiswa juga dari Ubaya, tapi nggak 100%, hanya 75%. Missy mulai karir jadi mahasiswa dan main basket. Puji Tuhan Missy bisa masuk tim utama, tapi Tuhan berkata lain. Mungkin Tuhan pengen Missy stop main basket ya. Tiba-tiba lututnya Missy kena ACL dan Missy harus terpaksa ya berhenti karena Missy juga nggak memutuskan operasi, alias sembuh-sembuh dewe gitu kan. Nah, akhirnya here I am now. Aku memutuskan untuk jadi guru PI di IPH School karena ya memang jalannya Tuhan ke situ kali ya. Nah, jadinya mau nggak mau ya Missy harus ikutin jalan Tuhan dan ketemu kalian sebagai murid-muridnya Missy, and I'm not regretted about that. Missy benar-benar merasa bersyukur kena kalian semuanya. Nah, jadi Tasya benar-benar you are a blessing for me kayak gitu kan, Tasya and friends.
Nah, gimana perasaannya Miss B ketika mengajar anak-anak kelas 8 khususnya yang ikut basket? Jadi Miss B punya 6 siswi perempuan nih yang pilih Miss B sebagai coach basketnya Miss B. Ada Yinin, Tiara, Tasya, Janet, Selina, dan Austin. Miss B pertama-tama kena kalian pilih basket, Miss B bener-bener syok kayak kenapa sih kalian harus pilih Miss B gitu kan? Miss B ini kan horor, suka marah, suka teriak-teriak gitu kan. Dan ternyata kalian nggak pernah marah sama Miss B sedikit pun. Kalian malah terus latihan, dan you never give up on basketball, you never give up on us. Jadi Miss B merasa Miss ini disayangi oleh kalian. Bener-bener sungguh kelas 8, you are a blessing for me, bener-bener gak bohong. Dan untuk kelas 8 pun punya cerita yang spesial buat Miss. 4 tahun Miss ngajar di IPA School dan kelas 8 ini bener-bener menemani Miss dari tahun pertama sampai tahun keempat Miss ngajar. Nah jadinya dari Miss jomblo, single, PDKT sama orang-orang sampai Miss ketemu tunangannya Missy sekarang yang kalian tahu Mikerop gitu kan. Nah akhirnya Missy tunangan dan sampai hari ini Missy mau menikah dengan Mikerop. Doakan ya semoga lancar-lancar persiapan and the gangnya. Nah Missy ngerasa kelas 8 ini bener-bener ada attachment yang Miss B ngelerek gini aja kalian udah tahu Miss B ini marah atau nggak marah. Miss B diem aja kan udah tahu, oh aku harusnya kayak gini supaya Miss B nggak marah. Oh Miss B sukanya kayak gini, oh Miss B nggak sukanya kayak gitu. Kelas 8 you are very very special for me. Jadi itu Tasya jawaban dari Miss B. Rasanya nano-nano Miss B bangga punya kalian semua. Tapi bukan berarti Miss B gak suka kelas-kelasnya Miss B yang lain. Miss B tetap sama cinta, tapi kalian punya tempat yang benar-benar spesial. Nah itu Tasya, Miss B udah ngomong panjang, lebar, tinggi, dalam semuanya. Miss B harap itu bisa menjawab rasa penasarannya Tasya dan murid-murid yang lain yang nonton. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, pertanyaan kedua datangnya dari S. Bonbon atau Brother B, dikenal dengan Mr. Buana di sekolah. Apa yang bikin Miss B mau jadi guru? Nah ini pertanyaan yang agak-agak susah dijawab ya, karena jadi guru nggak pernah jadi top listnya Miss B dalam hidup, nggak pernah kepikiran. Suatu hari Miss B pernah sempat berdoa waktu zaman-zaman SMA kuliah, jadikan aku berkat buat banyak orang Tuhan, jadikan berkat buat banyak orang. Tapi sampai kuliah nggak ada wadah yang sesuai, nggak ada wadah yang cocok. Akhirnya sampai suatu hari sebelum jadi guru udah punya pekerjaan lain, kepikiran untuk ngelamar di sebuah perusahaan yang paling besar di Surabaya, khususnya di Indonesia juga, dengan gaji yang juga besar gitu loh. Jadi sempat bikin CV mau ngelamar itu, tapi waktu mau ngelamar tiba-tiba ditelepon nama HRD-nya IPH waktu itu masih Bu Rosa, ditawarin mau nggak jadi guru kelas 5, 6, sama 7. Dan kepikirlah, oh ya boleh juga karena suka anak SD dan SMP kan masih kecil-kecil gitu gemes gitu kan. Ya udah akhirnya aku long story short ketemu yang punya sekolah dan kita ngobrol-ngobrol dan ternyata ini juga sesuai dengan passion dan doaku. Nah jadi itu juga walaupun banyak drama, struggle, suka duka, ceria, tapi tetap apresiasi jadi guru sampai sekarang dan selama 4 tahun. Nah itu Brother B jawaban pertanyaanku yang kedua. Semoga itu bisa bikin kamu gak penasaran lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga datangnya dari Yohanes KNP. Ukuran sepatu Abang Miko. Iya, yo mau ngirim ya yo, makanya tanya. Ukuran 42, 43 segera dikirim ke Abang Miko ya. Oke, next. Pertanyaan keempat dari underscore Hanan Yui. Suka dukanya jadi guru muda itu apa dan bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya banyak sukanya. Sukanya ketemu banyak ada motor ini ong. Oke, kembali ke laptop. Fokus. Sukanya adalah ketika ketemu murid-murid dengan background keluarga yang berbeda-beda, jadi bisa banyak belajar. Dan sukanya lagi adalah ketika lihat mereka lucu-lucu, mereka masih polos-polos, nggak muka tampang berdosa gitu loh, tampang nggak berdosa gitu loh, jadi bikin hati ini jadi adem gitu. Dan yang ketiga waktu ulang tahun aku banyak merasa dicintai. Jadi mesti selalu berharap tanggal 25 April segera cepat tiba gitu kan. Kalau dukanya sebenarnya tuh cukup banyak ya, tapi salah satunya adalah rasa bersalah ketika habis marahin murid-murid. Itu rasa bersalahnya sampai gak bisa tidur 3 hari 3 malam, kepikiran kok jahat banget sih aku harus marahin murid-murid, padahal kan mereka kayaknya mungkin masih bingung, nggak ngeh, atau mungkin lagi nggak konsentrasi. Jadi aku kenapa nggak kasih toleransi yang berlebih gitu loh, aku marah-marahin mereka. Jadi bikin rasa bersalah itu terus ada dan nggak enak banget, rasanya nggak bisa tidur. Nah cara mengatasinya seperti apa? Biasanya kalau lagi nyuci banyak-banyak ngobrol curhat sama Tuhan, kalau lagi mandi banyak cerita sama Tuhan, dan lagi-lagi harus kembali banyak menikmati Tuhan, karena yang bisa bikin hati, pikiran, emosi, tekad dan lain sebagainya terjaga adalah ketika kita kembali kepada Tuhan dan lebih banyak menyeru nama Tuhan. Pasti Tuhan akan menjaga hidup kita.
Oke, next kita akan masuk ke pertanyaan yang kelima. Oke, pertanyaan kelima datangnya dari Michael Ian W. Hal apa yang Miss G pelajari selama mengajar kita? Tentu Miss G pasti belajar banyak hal. Cara mengontrol diri, mengatasi emosi, legowo, ikhlas, how to be a good teacher, how to be a good sister, how to be a good mentor, how to be a good coach. Miss G belajar banyak, terutama tentang karakter. Kadang Miss G masih suka lost, tapi Miss G kembali lagi harus belajar bagaimana caranya jadi guru yang baik. Oke Yan, itu jawaban pertanyaan Miss G dan kita masuk ke pertanyaan yang keenam. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keenam datang dari Hero_M1 alias Hero Emi Cece Cantik. Kapan ketemu di GM dan TP lagi? Gitu. Secepatnya kita akan ketemu selesai corona dan CCP akan berjanji menraktir kalian karena kalian sudah kasih pizza kemarin 3 loyang loh. Oke ya Hero, Emi dan Cece Cantik, segera kita ketemu. Semoga itu menjawab. Pertanyaan berikutnya datang dari Hansel TJ. Kenapa Miss suka olahraga? WK. Oke Hansel, tadi udah Miss jawab di pertanyaan di awal-awal, jadi Hansel bisa dengerin dari awal. Dan yang pasti kenapa Miss suka olahraga? Karena ketemu Hansel terus setiap hari, bikin Miss senang gitu kan. Oke Hansel, itu dari Miss. Yang selanjutnya pertanyaan datang dari S. Cahyono. Mami Susan alias Mami Rohaniku. Gimana cara cepet langsing namun tidak menyiksa Miss B? Sebenarnya dalam sejujur-jujurnya dalam kehidupannya Miss B tidak pernah ada muncul mau diet atau olahraga khusus untuk supaya kurus. Mungkin bawaan dari lahir memang segini-segini aja, walaupun makannya banyak 2-3 porsi setiap hari juga kayaknya tetap segini-segini aja. Tapi yang pasti C, kalau mau kurus, yang pertama rajin-rajin workout, kedua kurangin karbo, yang ketiga Cece pasti ini pakarnya adalah menikmati Tuhan lebih banyak. Yang keempat ini mungkin kita pakarnya C, selalu happy dan bersyukur. Aku jamin pasti cantik dan langsing, ya kan, idaman para pria-pria. Oke, kita masuk ke pertanyaan pelakir, ya kan, datangnya dari Kalzen_Winarto. Hal yang terkesan di IPH. Mungkin maksudnya Kalzen di sini adalah hal yang paling bikin misi terkesan selama misi di IPH. Yang pasti guys, hal yang paling misi terkesan adalah ketemu kalian semua yang lagi nonton sekarang, murid-muridnya misi semuanya, semua angkatan yang pernah misi ajar, itu paling berkesan buat misi. Udah nggak ada lain, kalian semua spesial, kalian kuat, cantik, ganteng, pekerja keras, berusaha membanggakan orang tua, hatinya baik, polos, tidak ada niat buruk. Itu bener-bener hal yang paling berkesan buat misi. It changed me, bener-bener dari misi yang pola pikirnya dulu jadi sekarang ini bener-bener berubah banget karena kalian. Bener-bener you guys is very important for me, every single of you bener-bener punya tempat di hatinya misi yang mungkin nggak bisa digantikan oleh salah satu daripada kalian. Semuanya penting buat misi dan sangat berkesan. Jadi itu guys, misi paling berkesan pokoknya ketemu kalian semua. Oke, kita sampai ke penghujung acara. I have to menyudahi video ini karena mungkin udah bosan pada dengarnya misi cerita mulu ya, atau enjoy. Misi harap video ini bisa memberkati, juga menginspirasi, juga bikin kalian happy di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Saksikan video misi yang berikutnya karena akan ada gitu ya. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe, komen. Kalau mau komen boleh, kita bisa TikTok di komen. Dan kalau mau like, boleh like. Dan kalau nggak suka nggak usah dislike ya. Nanti kalau kalian dislike nanti jadi nggak semangat bikin video ya kan. Jadi harus tetap like, comment, subscribe, dan support misi di channel YouTube Miss B. Oke guys, see you guys. God bless you all. Bye bye.